Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrice Alicia Maharani dengan NIM 2019-1211-001, Nada Yasya dengan NIM 2019-1211-007, dan Linda Lestari dengan NIM 2019-1211-018. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis laporan keuangan, yaitu chapter 3 dengan tema Analyzing Financing Activities. Yang pertama itu ada debt financing. Debt or financial liabilities itu yang pertama ada public debt, yaitu perusahaan langsung meminjam dari pihak investor dengan mengeluarkan sekuritas seperti obligasi. Lalu ada private debt, yaitu perusahaan meminjam langsung dari institusi keuangan seperti bank. Yang ketiga ada long term debt, yaitu hutang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti obligasi, surat hutang, hutang publik, dan pinjaman berjangka, dan catatan jangka panjang. Biasanya untuk membiayai proyek jangka panjang dan memenuhi kebutuhan modal yang berkelanjutan. Yang keempat ada short term debt, yaitu hutang jangka pendek yang biasanya memiliki bunga lebih rendah daripada hutang jangka panjang, seperti revolver, potongan harga, dan surat berharga. Biasanya digunakan untuk pembiayaan modal dan kebutuhan likuiditas lainnya. Lalu ada indirect long-term debt, yaitu leasing, biasanya untuk perusahaan industri tertentu, seperti maskapai penerbangan dan retail. Nah, hutang selalu memiliki biaya pinjaman yang eksplisit, biasanya melalui pembayaran bunga. Lalu ada accounting for debt. Nah, yang pertama itu ada mechanics of bond accounting. Yang pertama itu ada kalau bond itu di-issued at par. Ini cuma permisalan aja untuk schedule-nya. Yang pertama itu at par, dan yang kedua itu at premium. Nah, terus ada juga yang di-issued at discount, sama di-issued at discount dengan fair value accounting. Selanjutnya ada accounting treatment. Accounting treatment ini di sini ada interest expense sama dengan cash outflow ditambah amortisasi of bonds atau discount skenario. Lalu ada debt related disclosures, termasuk informasi mengenai perkiraan jatuh tempo hutang di masa depan, rincian ketentuan kontrak seperti anggunan dan perjanjian, saldo yang tidak terpakai dalam jalur kredit, dan informasi lainnya terkait hutang perusahaan. Catatan tersebut terdiri dari 2 bagian dasar. Yang pertama ada jadwal tabel yang memberikan rincian hutang yang dilaporkan dalam neraca, dan yang kedua itu ada penjelasan rinci tentang penerbitan hutang utamanya. Lalu ada analyzing debt financing. Di sini ada amortized cost versus face value. Face value sendiri itu adalah nilai nominal tidak menyimpang secara signifikan dari biaya perolehan diamortisasi selama tingkat kupon dan suku bunga efektifnya sama. Di era suku bunga rendah saat ini, perusahaan menerbitkan hutang dengan tingkat kupon yang mendekati tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan amortized cost itu hutang biasanya dilaporkan neraca sebesar biaya perolehan diamortisasi. Ini dapat berbeda dari jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Selanjutnya ada fair value accounting, di mana di sini nilai wajar juga mencerminkan nilai hutang saat ini. Namun, nilai wajar berbeda dari biaya perolehan yang diamortisasi karena mencerminkan tingkat bunga saat ini.
tidak seperti biaya perolehan diamortisasi yang mencerminkan tingkat suku bunga pada saat penerbitan. Di sini, dalam kondisi normal, nilai wajar mengukur nilai likuidasi dari hutang. Jumlah ini berguna jika perusahaan berencana segera mencairkan hutangnya. Tetapi nilai wajar kurang berguna sebagai ukuran hutang yang dimiliki hingga jatuh tempo. Future debt retirement. Di sini penting bagi seorang analisis untuk memeriksa dengan cermat jadwal pembayaran hutang di masa yang akan datang. Pada awalnya, ini membantu perkiraan arus kas. Lalu, pada tingkat selanjutnya, seorang analisis juga harus mengevaluasi apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, karena ketidakmampuan untuk melakukannya berpotensi menyebabkan kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak dapat melakukan refinancing akan sering melakukan negosiasi ulang dengan bankir untuk memperpanjang waktu jatuh tempo hutang. Namun, negosiasi ulang semacam itu melibatkan biaya yang signifikan juga, biasanya dalam bentuk suku bunga yang lebih tinggi atau pembayaran berbagai denda. Selanjutnya ada unutilized credit lines. Di sini, jalur kredit hanya dapat digunakan untuk secara khusus membiayai kebutuhan modal kerja seseorang saja. Oleh karena itu, perusahaan hanya dapat meminjam sepanjang memiliki aset lancar, seperti persediaan dan piutang. Selanjutnya ada protections. Protections di sini ada seniority, senioritas yang mengacu pada urutan di mana berbagai pihak akan dibayar ketika bisnis perusahaan dibubarkan, di mana klaim senior akan dibayar sebelum klaim junior. Senioritas klaim tertentu ditentukan sebelumnya oleh hukum. Selanjutnya ada security. Keamanan atau agunan yang mengacu pada aset disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim-klaim tertentu. Klaim yang didukung oleh agunan disebut terjamin. Jika terjadi pembubaran perusahaan, pemilik klaim khusus ini dapat menjual aset yang diidentifikasi untuk memenuhi klaim mereka. Jenis aset tertentu yang ditawarkan sebagai agunan diatur dalam kontrak pinjaman. Lalu ada covenants dan analyzing protection. Nah, covenants ini pemberi pinjaman membuat perjanjian untuk melindungi investasi mereka. Perjanjian bisa berupa afirmatif atau negatif. Kalau perjanjian afirmatif itu menentukan tindakan yang perlu diambil manajemen untuk menjaga hutang dalam keadaan baik. Kalau perjanjian negatif membatasi perilaku manajemen yang mungkin berbahaya bagi pemberi pinjaman. Perjanjian semacam itu biasanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama, batasan, yang menentukan kapan perusahaan telah melanggar perjanjian. Dan yang kedua, hukuman atau batasan yang muncul ketika suatu perjanjian dilanggar. Rincian perjanjian tersedia dalam catatan atas laporan keuangan dan juga dalam perjanjian hutang atau prospektus penerbitan hutang. Lalu kalau analyzing protection ini untuk memahami implikasinya, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, juga bisa menjadi penting untuk analisis ekuitas. Nah, yang pertama itu ada hutang senior kurang berisiko dibandingkan hutang junior, karena dibayar lebih dulu selama pembubaran perusahaan. Yang kedua, hutang yang dijamin tidak terlalu berisiko karena ada aset eksplisit atau agunan yang dialihkan kepada pemegang hutang yang dijamin selama pembubaran perusahaan. Nah, yang terakhir, hutang terjamin biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada hutang tanpa jaminan dan menunjukkan bahwa itu lebih berisiko. Terus kita masuk ke pembahasan lease. Lease atau sewa adalah kesepakatan kontraktual antara lessor atau pemilik dan lessee atau pengguna. Ini memberi hak kepada penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh penyewa selama jangka waktu sewa. Sebagai gantinya, penyewa melakukan pembayaran sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau MLP. Persyaratan sewa mewajibkan penyewa untuk melakukan serangkaian pembayaran selama jangka waktu tertentu di masa depan.
Lease itu dibagi jadi dua, ada capital lease, yaitu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan dicatat sebagai akuisisi aset dan liabilitas yang timbul dari penyewa. Serupa dengan itu, lessor memperlakukan sewa sebagai transaksi penjualan dan pembiayaan. Yang kedua, operating lease, yaitu penyewa mencatat pembayaran secara minimum sebagai beban atau pendapatan sewa, dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui di neraca. Lalu kita masuk ke accounting and reporting for lease. Di sini list klasifikasi and reporting. Penyewa atau pihak yang menyewa aset mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai modal jika pada awalnya sewa tersebut memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Yang pertama itu ada sewa mengalihkan kepemilikan. Sewa kepemilikan properti, yaitu kepada penyewa pada akhir kontrak, jangka waktu sewa. Yang kedua itu ada sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. Yang ketiga, masa sewa adalah 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomis properti. Lalu ada yang keempat itu nilai kini atau pembayaran sewa minimum LLP, MLP pada awal masa sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti sewaan. Ketika sewa diklasifikasikan sebagai sewa modal, penyewa mencatat baik aset dan liabilitas pada jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum selama masa sewa, tidak termasuk biaya eksekutori atau seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan oleh lessor yang termasuk dalam MLP. Lalu, aturan akuntansi mengharuskan semua penyewa mengungkapkan biasanya dalam catatan atas laporan keuangan. Pertama itu ada pembayaran sewa minimum, masa depan secara terpisah untuk modal dan sewa operasi untuk masing-masing dari 5 tahun berikutnya, dan jumlah total sesudahnya. Yang kedua, biaya sewa untuk setiap periode laporan laba rugi dilaporkan. Dan contoh dari accounting for lease itu di sini ada ilustrasinya, contoh dari lease amortization schedule. Lalu di sini contoh dari accounting for lease untuk income statement, efek dari alternative lease accounting method. Di sini juga ada contoh dari accounting for lease itu balance sheet effect atau capitalized leases. Selanjutnya ada list disclosures. Di sini aturan akuntansi mengharuskan perusahaan dengan sewa modal untuk melaporkan aset yang disewakan dan kewajiban sewa guna usaha di neraca. Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk modal dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Kita masuk ke analyzing list. Yang pertama ada impact of operating list. Di sini praktek ini mengurangi kegunaan laporan keuangan. Selain itu, karena proporsi sewa modal terhadap sewa operasi bervariasi di seluruh perusahaan, akuntansi sewa guna mempengaruhi kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Insentif penyewa untuk menyusun sewa sebagai sewa operasi berkaitan dengan dampak sewa operasi versus sewa modal di neraca dan laporan laba rugi.
Dampak terhadap laporan keuangan dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, ada sewa operasi mengacaukan kewajiban dengan menjaga pembiayaan sewa dari neraca. Yang kedua, ada sewa operasi mengacaukan aset. Hal ini dapat meningkatkan rasio laba atas investasi dan perputaran aset. Yang ketiga, sewa operasi menunda pengakuan beban dibandingkan dengan sewa modal. Yang keempat, sewa operasi mengacaukan kewajiban lancar dengan menjaga bagian saat ini dari pembayaran pokok dari neraca. Yang terakhir ada sewa operasi termasuk bunga dengan sewa-sewa atau beban operasi. Selanjutnya kita masuk ke contingencies and commitments. Kita masuk ke contingencies atau kontingensi, yaitu adalah keuntungan dan kerugian potensial yang resolusinya bergantung pada satu atau lebih kejadian di masa depan. Kontingensi kerugian adalah klaim potensial atas sumber daya perusahaan dan dikenal sebagai kewajiban kontingensi. Kemungkinan kerugian harus memenuhi dua syarat sebelum perusahaan mencatatnya sebagai kerugian. Yang pertama, harus ada kemungkinan besar bahwa aset akan mengalami penurunan nilai atau liabilitas terjadi. Yang tersirat dalam kondisi ini adalah keharusan ada kemungkinan bahwa peristiwa masa depan akan mengkonfirmasi kerugian tersebut. Dan kondisi kedua adalah jumlah kerugian harus dapat diperkirakan secara wajar. Untuk analyzing contingent liabilities. Kewajiban kontingensi dilaporkan untuk item seperti jaminan layanan dan jaminan merupakan perkiraan. Lalu perlu juga menganalisis pengungkapan catatan dari semua kemungkinan kerugian dan juga keuntungan. Sebagai contoh, catatan pengungkapan jaminan tidak langsung dari hutang, seperti uang muka atau menutupi biaya tetap dari entitas lain adalah penting untuk analisis. Catatan pengungkapan untuk kontingensi biasanya mencakup yang pertama, penjelasan tentang kewajiban kontingensi dan tingkat risiko. Yang kedua, jumlah potensi kontingensi dan bagaimana partisipasi orang lain diberlakukan dalam menentukan eksposur risiko. Dan yang terakhir, pembebanan jika ada terhadap pendapatan untuk estimasi kerugian kontingensi. Lalu ada komitmen. Komitmen adalah potensi klaim terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak. Mereka tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak eksekutori atau penerbitan pesanan pembelian bukanlah transaksi yang diselesaikan. Contoh tambahan adalah kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli produk atau jasa dengan harga tertentu. Dan kontrak pembelian untuk aset tetap yang meminta pembayaran selama konstruksi. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor penting seputar kewajiban mereka termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Lalu kita masuk ke off-balance sheet financing. Di sini ada pembiayaan off-balance sheet mengacu pada tidak adanya pencatatan kewajiban pembiayaan tertentu. Pengaturan ini adalah bagian dari lanskap yang selalu berubah, di mana satu persyaratan akuntansi dimasukkan untuk lebih mencerminkan kewajiban dari transaksi pembiayaan off-balance sheet tertentu. Cara-cara baru dan inovatif dirancang untuk menggantikannya. Off-balance sheet, contohnya di sini ada Special Purpose Entities atau SPE. Konsepnya, SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Lalu, SPE memanfaatkan investasi ekuitas ini dengan meminjamkan dari pasar kredit dan membeli aset produktif dari atau untuk perusahaan sponsor. Lalu, akrus kas dari aset produktif digunakan untuk membayar hutang dan memberikan pengembalian kepada investor ekuitas.
Dan di sini ilustrasinya SPA itu ada sponsor company memberi special purpose entities SPI, lalu SPA memberi cash kepada sponsor company. Lalu SPA security interest receivable ke bond market, lalu bond market memberikan cash kepada SPA. Ada dua alasan utama popularitas SPA. Yang pertama, SBA dapat memberikan alternatif pembiayaan dengan biaya lebih rendah daripada meminjam dari pasar kredit secara langsung. Kedua, berdasarkan GAAP saat ini, selama SPA disusun secara benar, SPA dihitung sebagai entitas terpisah, tidak dikonsolidasi, dan perusahaan sponsor. Lalu ada shareholder equity. Shareholder equity sendiri adalah pemegang sekuritas ekuitas biasanya berada di bawah kreditor, yang berarti bahwa klaim kreditor diselesaikan terlebih dahulu. Juga biasanya variasi ada di seluruh pemegang ekuitas pada senioritas untuk klaim atas aset bersih. Pemegang ekuitas dihadapkan pada resiko maksimum yang terkait dengan perusahaan. Lalu analisis ekuitas kami harus mempertimbangkan beberapa pengukuran dan standar pelaporan untuk ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut akan mencakup pertama, mengklasifikasikan dan membedakan antara sumber utama pembiayaan ekuitas, lalu meneliti hak golongan pemegang saham dan prioritasnya dalam likuidasi, lalu ada mengevaluasi batasan hukum untuk distribusi ekuitas, lalu meninjau batasan kontraktual, hukum, dan lainnya tentang distribusi laba ditahan. Terakhir, menilai syarat dan ketentuan sekuritas konversi, opsi saham, dan lainnya pengaturan yang melibatkan potensi penerbitan saham. Selanjutnya, kita akan masuk ke capital stock. Yang pertama ada reporting of capital stock. Di sini ada sumber peningkatan persediaan modal yang beredar dan sumber penurunan persediaan modal yang beredar. Untuk sumber peningkatan persediaan modal yang beredar, ada yang pertama penerbitan saham, yang kedua ada konversi surat utang dan saham preferred, yang ketiga ada penerbitan berdasarkan dividen dan pembagian saham, yang keempat ada penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, yang kelima ada berdasarkan opsi saham dan waran dilaksanakan. Untuk yang penurunan persediaan modal yang beredar, ada yang pertama pembelian dan penghentian saham, yang kedua ada pembelian kembali saham, dan yang ketiga ada membalikan stock split. Pelaporan modal saham meliputi penjelasan perubahan jumlah saham modal. Informasi ini diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan terkait. Daftar parsial berikut menunjukkan alasan perubahan persediaan modal dipisahkan menurut kenaikan dan penurunannya. Aspek penting lainnya dari analisis saham modal adalah evaluasi opsi yang dimiliki oleh pihak lain yang mana ketika dieksekusi menyebabkan jumlah saham yang beredar meningkat dan dengan demikian mengurangi kepemilikan. Opsi-opsi ini meliputi yang pertama ada hak konversi surat utang dan saham preferred menjadi saham biasa. Yang kedua ada waran yang berhak ditukarkan dengan saham dalam kondisi tertentu. Yang ketiga ada opsi saham dengan skema kompensasi dan bonus yang menuntut penerbitan saham modal selama periode waktu tertentu dengan harga tetap. Contohnya, rencana opsi saham yang memenuhi syarat dan rencana kepemilikan saham karyawan. Yang keempat, ada komitmen untuk menerbitkan saham modal. Contohnya adalah perjanjian merger yang meminta pertimbangan tambahan bergantung pada terjadinya suatu peristiwa, seperti pencapaian tingkat pendapatan tertentu.
Selanjutnya ada classification of capital stock. Di sini yang pertama ada preferred stock, yang dimana saham preferen merupakan golongan khusus dari saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dinikmati oleh saham biasa. Fitur yang lebih khas lebih disukai stok, termasuk yang pertama ada preferensi distribusi dividen, termasuk fitur partisipasi dan kumulatif. Yang kedua ada prioritas likuidasi. Yang ketiga ada konvertibilitas atau penebusan menjadi saham biasa. Yang keempat ada hak non-voting. Yang kelima ada ketentuan panggilan. Selanjutnya ada common stock. Common stock merupakan saham biasa yang mana kelas saham biasa ini merupakan kelas saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung risiko akhir dan penghargaan atas kinerja perusahaan. Saham biasa mewakili kepentingan sisa tidak memiliki preferensi, tetapi menuai pendapatan bersih sisa dan menyerap kerugian bersih. Saham biasa dapat memiliki nilai nominal. Jika tidak, biasanya diberi nilai yang dinyatakan. Nilai nominal saham biasa adalah masalah signifikansi, hukum, dan historis. Biasanya tidak penting untuk analisis laporan keuangan yang modern. Lalu ada analyzing capital stock. Item yang merupakan ekuitas pemegang saham biasanya tidak memiliki pengaruh yang nyata pada penentuan pendapatan dan sebagai konsekuensinya tidak berdampak serius pada analisis pendapatan. Informasi yang lebih relevan untuk analisis berkaitan dengan komposisi akun modal dan pembatasan yang berlaku. Komposisi ekuitas penting karena ketentuan yang dapat mempengaruhi hak residual saham biasa dan karenanya hak, risiko, dan pengembalian investor ekuitas. Ketentuan tersebut mencakup hak partisipasi dividen, hak konversi, dan berbagai opsi dan kondisi yang menjadi ciri sekuritas kompleks yang sering diterbitkan berdasarkan perjanjian merger, yang sebagian besar melemahkan ekuitas umum. Lalu ada retained earning. Laba ditahan adalah modal diperoleh perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba yang tidak didistribusikan atau laba bersih perusahaan sejak awal berdirinya. Ini berbeda dengan persediaan modal dan akun modal disetor tambahan yang merupakan modal yang dikontribusikan oleh pemegang saham. Saldo laba merupakan sumber utama pembagian dividen kepada pemegang saham. Sementara, beberapa negara bagian mengizinkan distribusi kepada pemegang saham dari tambahan modal disetor. Distribusi ini mewakili distribusi modal yang bukan pendapatan. Lalu ada cash and stock dividends. Cash dividend atau dividen tunai adalah pembagian uang tunai kepada pemegang saham. Ini adalah bentuk dividen yang paling umum dan setelah diumumkan merupakan kewajiban perusahaan. Bentuk lain dari dividen adalah dividen in kind atau properti dividen. Dividen ini dibayarkan dalam aset perusahaan, barang, atau saham perusahaan lain. Dividen tersebut dinilai berdasarkan nilai pasar dari aset yang dibagikan. Lalu ada stok dividen atau dividen saham. Adalah distribusi saham perusahaan kepada pemegang saham secara prorata. Ini mewakili pada dasarnya kapitalisasi permanen dari pendapatan. Pemegang saham menerima saham tambahan sebagai imbalan untuk realokasi saldo laba ke akun modal. Lalu ada dari stok dividen ini ada dua, yang kecil dan yang besar. Kalau dividen saham kecil itu jumlahnya kurang dari 20-25% dari saham beredar. Nah, dihargainya juga pakai nilai pasar. Kalau dividen saham besar, dia itu lebih dari 25% dari saham beredar. Dan dihargainya pada nilai par. Lalu ada spin-off and split-off. Penjualan anak perusahaan dicatat sama seperti penjualan aset lainnya.
keuntungan atau kerugian penjualan diakui atas selisih antara imbalan yang diterima dan nilai buku investasi anak perusahaan. Distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Yang pertama itu spin-off, yaitu pembagian saham untuk anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen. Aset atau investasi di anak perusahaan berkurang, begitu pula laba ditahan. Lalu ada split off, yaitu pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perseroan dengan saham-saham dalam perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham. Aset investasi di anak perusahaan berkurang dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham treasury. Jika transaksi ini mempengaruhi pemegang saham secara pro rata atau sama, investasi di anak perusahaan didistribusikan sebesar nilai buku. Untuk distribusi non pro rata, investasi pertama-tama dituliskan ke nilai pasar, menghasilkan keuntungan distribusi, dan nilai pasar investasi didistribusikan kepada pemegang saham. Next. Lalu ada accumulative other comprehensive income. Di sini, perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas tertentu, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, tidak dimasukkan sebagai bagian dari laba bersih. Beberapa item yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain adalah pertama itu ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas yang dapat dipasarkan dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan di derivatif yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindungi nilai. Ketiga, pensiun dan penyesuaian OPET. Lalu terakhir ada penyesuaian terjemahan valuta asing. Lalu di sini ada book value per share. Computation book value per share atau nilai buku per saham adalah jumlah per saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan di neraca. Nilai buku adalah terminologi konvensional yang mengacu pada nilai aset bersih, yaitu total aset dikurangi dengan klaim terhadapnya. Cara sederhana untuk menghitung nilai buku adalah dengan menjumlahkan akun ekuitas saham biasa dan mengurangi jumlah ini dengan klaim senior yang tidak tercermin dalam neraca. Dan ini termasuk tunggakan dividen, saham preference, premi likuidasi, atau preferensi aset lainnya yang menjadi hak saham preference. Nah, di sini contohnya untuk computed book value per shares. Selanjutnya ada relevance of book value per share, di mana ini nilai buku memegang peranan penting dalam analisis laporan keuangan. Aplikasi dapat mencakup yang berikut. Yang pertama, nilai buku dengan kemungkinan penyesuaian sering digunakan dalam menilai istilah merger. Yang kedua, analisis perusahaan yang sebagian besar terdiri dari aset likuid yang berupa keuangan, investasi, asuransi, dan lembaga perbankan sangat bergantung pada nilai buku. Yang ketiga, analisis obligasi bermutu tinggi dan saham preference sangat mementingkan cakupan aset. Aplikasi ini harus mengenali pertimbangan akuntansi yang masuk ke dalam perhitungan nilai buku per saham. Seperti, yang pertama, ada nilai tercatat aset, terutama aset yang berumur panjang, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Biasanya, ini dilaporkan sebesar harga perolehan dan dapat sangat berbeda dari nilai pasar. Selanjutnya, aset tidak berwujud, yang dihasilkan secara internal seringkali tidak tercermin dalam nilai buku.
Begitu pula aset kontingensi dengan probabilitas kejadian yang wajar. Selanjutnya kita masuk ke liabilities at the age of equity. Yang pertama ada convertible debt. Di sini kadang perusahaan mengeluarkan hutang yang dapat diubah menjadi saham ekuitas pada saat jatuh tempo. Hutang semacam itu biasanya disebut sebagai hutang konversi. Hutang konversi merupakan keamanan hybrid klasik yang mana karena merupakan kombinasi dari fitur hutang dan ekuitas. Biasanya, hutang konversi ini memungkinkan pemegang opsi untuk mengonversi dengan harga yang tetap. Oleh karena itu, konversi hanya akan terjadi jika harga saham lebih tinggi dari harga konversi pada saat jatuh tempo. Jika tidak, biasanya pemegang utang tidak meminta pelunas. Pemegang utang bisa meminta pelunasan pokok. Jumlah yang dialokasikan ke liabilitas diestimasi dengan menentukan nilai wajar dari sekuritas utang murni yang dalam hal lain sama dengan efek yang dapat dikonversi. Setelah jumlah kewajiban diperkirakan, jumlah yang dialokasikan ke ekuitas hanya nilai sisa dari sekuritas yang dapat dikonversi. Di bawah ini contoh dari analisisnya. Selanjutnya ada redeemable preferred stock. Sekuritas ini mengharuskan perusahaan untuk membayar dana pada tanggal tertentu. Sekuritas ekuitas yang sejati tidak memaksakan persyaratan seperti itu. Contohnya, sekuritas ini dengan kedok saham preferen ada di banyak perusahaan. SEC menegaskan bahwa saham preferen yang dapat ditebus berbeda dari model ekuitas konvensional dan tidak boleh dimasukkan dalam ekuitas pemegang saham atau digabungkan dengan sekuritas ekuitas yang tidak dapat ditebus. SEC juga mewajibkan pengungkapan syarat penebusan dan data jatuh tempo 5 tahun. Standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan persyaratan penebusan saham yang dapat ditebus untuk masing-masing dari 5 tahun setelah tanggal neraca. Lalu ada minority interest. Sebuah perusahaan dapat memiliki saham pengendali yang biasanya lebih dari 50%, tetapi tidak semua ekuitas perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki saham pengendali disebut induk dan perusahaan yang dimiliki sebagian. Kepentingan minoritas disebut juga kepentingan non-pengendali, mengacu pada bagian yang dimiliki sebagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Namun, meskipun milik pihak luar, hal tersebut bersifat ekuitas pemegang saham dan oleh karena itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas. Perusahaan induk diharuskan untuk mengkonsolidasi laporan keuangan anak perusahaannya sendiri. Dalam laporan konsolidasi, aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban anak perusahaan digabungkan dengan entitas induk. Ketika anak perusahaan dimiliki sebagian, ekuitas pemegang saham tidak dapat digabungkan, karena seluruh ekuitas anak perusahaan bukan milik induk. Di bawah ini ada contoh dari reporting minority interest. Lalu kita masuk ke shareholders equity reporting under IFRS. Secara umum, IFRS mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu modal yang ditempatkan, cadangan, dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang disebut juga laba ditahan. Namun, hal ini memungkinkan keleluasaan yang cukup besar tentang bagaimana item baris dalam ekuitas pemegang saham dilaporkan, sehingga terdapat variasi yang luas dalam praktiknya. Secara umum, pola umum berikut dapat diamati. Polanya itu ada, yang pertama, modal saham dilaporkan sebagai item baris terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, tetapi beberapa memasukkan laba ditahan dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup akumulasi pendapatan komprehensif lain.
kompensasi opsi, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Lalu yang keempat, kepentingan minoritas ditampilkan secara terpisah dari ekuitas memegang saham perusahaan induk, tetapi dimasukkan sebagai bagian dari ekuitas total. Lalu yang terakhir, beberapa perusahaan melaporkan komponen RICI di neraca, sementara yang lain hanya melaporkan agregat untuk setiap kategori. Ini contoh dari untuk reporting shareholders equity menurut IFRS. Lalu kita akan masuk ke list accounting and analysis dari pihak lessor. Jika diklasifikasikan sebagai sewa operasi aset, semakin tetap berada di neraca, leaser, dan pembayaran sewa diperlakukan sebagai pendapatan pada saat diterima. Leaser terus mencatat beban penyusutan atas aset yang disewakan. Perbedaan antara pendapatan sewa dan beban penyusutan adalah keuntungan leaser atas sewa. Jika sewa diklasifikasikan sebagai modal, leaser menghapus aset sewaan dari neraca dan mencatat piutang sama dengan jumlah pembayaran sewa minimum yang diharapkan. Selisih antara piutang dan aset yang dikeluarkan dari neraca diklasifikasikan sebagai liabilitas. Pendapatan diterima di muka yang dikurangi dan dicatat sebagai pendapatan yang diperoleh secara berkala selama masa sewa. Lalu ada dua tipe list are important dari leaser point of view. Pertama itu ada sales type list. Di sini pertama biaya aset sewaan berada dari wajarnya nilai pasar pada tanggal disewakan. Akuntan berpandangan bahwa aset telah dijual dan perusahaan telah mengadakan transaksi pembayaran berikutnya dengan penyewa. 3. Perusahaan mencatat penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Terakhir, sejak aset disewakan telah dihapus dari neraca, IBM tidak lagi mencatat biaya penyusutan. Lalu, dari tipe list, ini ada directing financing list. Pertama, itu ada membeli aset dari produsen dan menyewakan langsung ke pelanggan. Kedua, nilai sewa, nilai sekarang dari piutang pembayaran sewa sama dengan biaya perolehan aset dan tidak ada penjualan atau laba kotor yang dicatat. Lalu, yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan sewa secara bertahap selama masa sewa. Lalu ada analisis implication, di mana implikasi analisis leasing merupakan implikasi yang melibatkan pemberian kredit. Waspadai risiko yang melekat pada setiap pemberian kredit. Diperlukan analisis tentang kecukupan cadangan piutang sewa tak tertagih dibandingkan dengan pengalaman kerugian leaser. Dan kedua, diketahuilah bahwa piutang sewa akan dikumpulkan selama beberapa tahun dan dibandingkan rata-rata umur portofolio sewa dengan kewajiban perusahaan. Lalu ada sell leaseback atau transaksi jual beli balik yang melibatkan penjualan aset yang dimiliki dan dieksekusi sewa atas aset yang sama. Perusahaan sering menggunakan penjualan sewa kembali untuk membebaskan uang tunai dari aset yang ada, terutama real estate. Umumnya, setiap keuntungan yang direalisasikan atas nilai aset yang dijual harus ditangguhkan dan diakui selama masa sewa sebagai pengurangan biaya sewa. Lalu ada post-payment benefit. Selanjutnya dari sub yang pertama adalah pension benefit.
Di sini ada nature of pension obligations, di mana komitmen pensiun oleh perusahaan diformalkan melalui program pensiun. Program pensiun merupakan kesepakatan pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya dan melibatkan 3 entitas. Pemberi kerja yang berkontribusi pada program tersebut, karyawan yang memperoleh manfaat, dan dana pensiun. Dana pensiun independen dari pemberi kerja dan dikelola oleh wali amanat. Dana pensiun menerima iuran, menginvestasikannya dengan cara yang tepat, dan membagikan manfaat pensiun kepada karyawannya. Rencana pensiun dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar. Yang pertama, ada program manfaat yang pasti. Di sini menjelaskan jumlah manfaat pensiun yang dijanjikan pemberi kerja kepada pensiunan. Dalam program imbalan pasti, pemberi kerja menanggung resiko kinerja dana pensiun. Yang kedua, ada program iuran pasti. Di sini menjelaskan jumlah iuran pensiun yang diberikan pemberi kerja pada program pensiun. Di bawah ini merupakan ilustrasi dari elemen proses pensiun, yang mana dari pekerja berkontribusi terhadap biaya pensiun dan akan mendapatkan kembali keuntungan dari kontribusi tersebut. Nah, dari biaya yang tadi dikontribusikan ke dana pensiun itu akan diinvestasikan dan akan dikembalikan yang sehingga tadi pekerja mendapatkan keuntungan benefits-nya. Selanjutnya ada pension accounting requirements. Di sini ada overview dari pension accounting requirements sendiri. Selanjutnya ada other post-retirement employee benefits. Manfaat karyawan pasca kerja lainnya atau OPEB adalah manfaat tertentu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan tanggungan yang ditunjuk. Secara khusus, biaya OPEB ini diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat dibayarkan. Lalu ada aset rencana OPEB ini dikompensasikan dengan kewajiban OPEB dan status yang didanai dilaporkan pada neraca sebagai kewajiban atau aset sesuai dengan keadaannya. Lalu biaya imbalan pasca kerja berkala bersih yang dibebankan pada laba bersih suatu periode tidak termasuk pada komponen yang mudah menguap, sehingga keuntungan dan kerugian aktuarial biaya jasa dan selisih lebih dari pengembalian aktual atas ekspektasi pengembalian aset program ditangguhkan dan kemudian diamortisasi. Yang selanjutnya, jumlah laporan laba rugi dan neraca direkonsiliasi dengan memasukkan penangguhan bersih untuk suatu periode dalam penghasilan komprehensif lain yang terakumulasi dalam neraca sehingga akumulasi dari penghasilan sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya ada reporting of post-retirement benefits. Di sini terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama ada penjelasan mengenai posisi yang dilaporkan di neraca. Yang kedua ada rincian biaya manfaat berkala bersih. Yang ketiga ada informasi mengenai aktuaria dan asumsi lainnya. Yang keempat ada informasi mengenai alokasi aset dan kebijakan pendanaan. Dan yang terakhir ada kontribusi masa depan dan pembayaran manfaat yang diharapkan. Informasi-informasi mengenai jumlah yang dilaporkan di neraca terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, ada pergerakan aset dan kewajiban program imbalan pasca kerja, serta penetapan status pendanaan. Yang kedua, ada bagaimana manfaat pasca kerja dilaporkan di neraca, termasuk yang terkait dengan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Lalu ada analyzing post-retirement benefits. Di sini disediakan prosedur 5 langkah untuk menganalisis manfaat pasca pensiun.
Yang pertama, itu menentukan dan mendamaikan biaya manfaat yang dilaporkan dan ekonomi. Yang kedua, ada membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi asumsi aktuaria dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang keempat, memeriksa exposure risiko pensiun. Dan yang terakhir, ada mempertimbangkan implikasi arus kas dari program imbalan pasca kerja. Lalu kita masuk ke accounting specifics for post-retirement benefit. Akumulasi kewajiban manfaat atau ABO adalah nilai kini aktuaria dari manfaat pensiun masa depan yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun berdasarkan kompensasi dan layanan mereka saat ini. Istilah aktuaria menandakan hal itu didasarkan pada asumsi seperti harapan hidup dan pergantian karyawan. Nilai sekarang ini setara dengan kewajiban pemberi kerja saat ini jika program tersebut segera dihentikan. Lalu ada proyeksi kewajiban manfaat atau PBO. Adalah perkiraan aktuaria dari manfaat pensiun masa depan yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun berdasarkan kompensasi masa depan yang diharapkan dan layanan hingga saat ini. Estimasi ini merupakan estimasi yang lebih realistis dari kewajiban pensiun. Nah, itu termasuk pada pension obligation. Lalu ada pension asset and funded status. Sementara jika nilai aset melebihi ABO, itu lebih rendah dari PBO. Perbedaan antar nilai aset program dan PBO disebut status pendanaan program, yang mewakili posisi ekonomi bersihnya. Suatu program dikatakan kelebihan dana jika nilai aset pensiun melebihi PBO. Implikasi dari program pensiun yang didanai berlebihan termasuk yang pertama, perusahaan dapat menghentikan atau mengurangi iuran untuk dana pensiun sampai aset pensiun sama atau berada di bawah PBO. Kontribusi yang dikurangi atau dihentikan memiliki implikasi laporan laba rugi dan arus kas. Yang kedua, perusahaan dapat menarik kelebihan aset, jumlah yang diperoleh kembali dikenakan pajak pendapatan. Karena perusahaan sering menggunakan dana pensiun sebagai perlindungan pajak, pajak cukai pengembalian sering diberlakukan. Lalu ada pension cost. Pension cost ini biaya atau beban pensiun ekonomi. Mereka itu merupakan biaya bersih yang timbul dari perubahan posisi ekonomi bersih atau status yang didanai untuk periode tersebut. Biaya pensiun ekonomi mencakup komponen berulang atau normal dan tidak berulang atau abnormal. Biaya pensiun berulang terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu biaya jasa, yaitu nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun yang diperoleh karyawan berdasarkan rumus manfaat pensiun. Dan yang kedua, biaya bunga, yaitu kenaikan kewajiban manfaat yang diproyeksikan yang muncul ketika pembayaran pensiun mendekati satu periode untuk dilakukan. Biaya pensiun tidak berulang yang timbul dari peristiwa-peristiwa seperti perubahan asumsi aktuaria atau aturan program terdiri juga dari dua komponen. Yang pertama, keuntungan atau kerugian aktuaria adalah perubahan PBO yang terjadi ketika satu atau lebih asumsi aktuaria direvisi dalam memperkirakan PBO. Dan yang kedua, biaya jasa sebelumnya timbul dari perubahan aturan program pensiun pada PBO. Lalu kita akan membahas soal yang chapter 2 dari Pak Suparta. Nah, di sini exercise 2.3, beberapa pengguna laporan keuangan mengkritik ketepatan waktu laporan keuangan tahunan. Diminta jelaskan mengapa informasi ringkasan dalam laporan laba rugi bukanlah informasi baru, padahal laporan tahunan itu dikabarkan. Yang B,
Jelaskan jenis informasi dalam laporan laba rugi yang merupakan informasi bagi pengguna laporan keuangan saat laporan tahunan diterbitkan. Jawabannya yang A, itu informasi ringkas pada laporan laba rugi bukan merupakan informasi baru saat laporan tahunan diterbitkan, karena perusahaan seringkali membuat penyesuaian yang terkait dengan kinerja 1 tahun secara keseluruhan. Informasi laporan keuangan juga dipakai untuk menganalisis kinerja pada prospek perusahaan masa yang akan datang. Informasi ini diterbitkan juga digunakan untuk menghindari kegiatan negatif yang tidak menyenangkan saat perusahaan melaporkan kinerja yang buruk. Jawaban yang B, itu jenis informasi pada laporan keuangan yang merupakan informasi baru bagi pemakai laporan keuangan saat laporan tahunan diterbitkan adalah informasi keuangan kuartal yang disajikan untuk menyampaikan informasi rinci yang berguna untuk analisis, untuk menarik perhatian investor melalui laba pro forma pada pengumuman laba. Selanjutnya ada exercise 2.11, di mana analisis menghasilkan ramalan atas laba akuntansi beserta informasi berorientasi masa depan lainnya. Informasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan informasi laporan keuangan. Diminta yang pertama A, diskusikan apakah Anda percaya bahwa ramalan analis lebih relevan untuk mengambil keputusan usaha dibandingkan dengan informasi laporan keuangan. Yang B, diskusikan apakah Anda percaya ramalan-ramalan analisis lebih andal untuk mengambil keputusan usaha dibandingkan dengan informasi laporan keuangan. Jawabannya yang A, kami setuju bahwa ramalan analisis lebih relevan dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan informasi laporan keuangan, karena analisis mengambil kesimpulan dalam ramalan yang dia buat berdasarkan laporan keuangan atas perusahaan yang bersangkutan relevan sendiri merupakan kualitas informasi akuntansi yang diinginkan pada para pembuat keputusan. Jawaban yang B, kami kurang setuju tentang ramalan analisis lebih andal dalam pembuatan keputusan daripada laporan keuangan. Andal merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, laporan keuangan harus dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur dan netral. Andal sendiri lebih kepada laporan keuangan bagaimana laporan itu disajikan. Jadi, jika laporan keuangan tersebut telah disajikan dengan jujur, maka netral dan tanpa bias serta dapat diverifikasi jika analisis menggunakan laporan keuangan tersebut. Ramalan analisis dapat diandalkan, tapi jika laporan keuangan tersebut tidak disajikan dengan semestinya, maka ramalan analisis tidak bisa diandalkan. Selanjutnya ada pembahasan dari problem 2.14. Di sini Mersen Electric merupakan perusahaan yang merancang, memproduksi, dan menjual berbagai jenis produk dan sistem elektrik, elektromekanik, dan elektronik. Berikut ini adalah laba bersih dari Emerson dan laba sebelum pos luar biasa untuk 20 tahun terakhir dalam nilai juta. Berikut datanya yang ada di tabel selama 20 tahun terakhir. Dari tabel di atas, Emerson telah mencapai pertumbuhan laba yang konsisten selama 160 kuartal berturut-turut atau lamanya sekitar 40 tahun. Yang diminta adalah yang pertama, strategi laba apakah yang menurut Anda selama ini diterapkan oleh Emerson untuk mempertahankan pertumbuhan labanya?
Yang kedua, jelaskan sejauh mana catatan laba Emerson mencerminkan aktivitas usaha, manajemen yang baik, dan manajemen laba menurut Anda. Yang ketiga, jelaskan bagaimana strategi laba Emerson diterapkan untuk tahun-tahun yang baik dan yang buruk. Yang keempat adalah identifikasi tahun di mana Emerson mungkin membuat cadangan tersembunyi dan tahun di mana Emerson mencairkan cadangan tersebut. Yang pertama, strategi laba menurut kami yang diterapkan oleh Emerson untuk mempertahankan laba tersebut dengan strategi perataan laba atau income smoothing, di mana hal ini ditunjukkan dengan peningkatan perolehan laba yang ditunjukkan oleh Emerson setiap tahunnya. Strategi ini dilakukan oleh manajer agar mampu mengurangi fluktuasi laba yang diperoleh sehingga mampu memberikan gambaran kepada pihak eksternal perusahaan bahwa Emerson memiliki kinerja yang stabil dan mampu memberikan keuntungan setiap tahunnya. Yang kedua, sejauh mana catatan laba Emerson mencerminkan aktivitas usaha, manajemen yang baik, dan atau manajemen laba, itu sesuai dengan laba bersih Emerson untuk 20 tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa perusahaan Emerson ini melakukan manajemen laba yang baik, berupa perataan laba, yaitu income smoothing, dikarenakan peningkatan laba yang konsisten setiap tahun, yang mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik bagi para investor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Di samping itu, untuk mendapatkan manajemen laba yang baik, harus didukung oleh manajemen yang kompeten pula, agar laba yang dipublikasikan itu nantinya tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini investor yang menginvestasikan modalnya kepada perusahaan. Untuk yang ketiga, strategi perataan laba atau income smoothing. Ini dilakukan oleh Emerson yang diterapkan dengan cara menciptakan cadangan laba pada periode baik dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Pada periode baik, yaitu suatu periode saat laba mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari tingkat laba yang dianggap normal bagi perusahaan. Emerson melakukan pencadangan laba dengan tidak melaporkan bagian laba periode tersebut pada laporan laba rugi periode tersebut. Pencadangan laba ini dapat dilakukan dengan mempercepat pengakuan beban atau menunda pengakuan pendapatan pada periode tersebut. Pada periode buruk, saat laba mengalami penurunan atau mengalami kenaikan yang sangat kecil dibandingkan periode sebelumnya, bagian laba yang tidak dilaporkan pada periode sebelumnya tersebut kemudian dimunculkan kembali dengan tujuan menjaga ukuran laba. Pendapatan yang pengakuannya ditunda akan diakui pada periode ini. Beban yang telah diakui periode berikutnya tidak diakui lagi pada periode ini, sehingga laba yang dilaporkan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan laba dari tahun ke tahun tetap konsisten. Untuk jawaban yang keempat, Emerson kemungkinan membuat cadangan tersembunyi pada tahun ke-16 dan mencairkan cadangan tersebut pada tahun ke-17. Hal ini dilihat dari laba bersih sebelum pos luar biasa pada tahun 16 memiliki kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, yaitu di tahun 15. Sehingga oleh Emerson atas kenaikan laba tersebut dibuat cadangan pos luar biasa guna dapat mengurangi laba perusahaan sehingga laba perusahaan tahun ke tahun menjadi rata. Sedangkan pada tahun ke-17 terdapat indikasi pencairan cadangan yang dilakukan pada tahun ke-16. Dapat dilihat dari peningkatan laba yang signifikan dari periode 16 ke periode tahun 17. Padahal jika dilihat pada laba bersih sebelum pos luar biasa, Emerson mengalami peningkatan yang sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Saparta.